Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu buat kita semuanya. Kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang perubahan pada MIS-V ibu hamil. Nah, sebenarnya di video sebelumnya aku udah ngebahas tentang ini ya teman-teman. Tapi mungkin YouTube mengangkat itu bahasanya terlalu vulgar, jadi visibilitasnya memang dibatasi, dan barangkali ada teman-teman yang butuh materi ini, ada ibu hamil yang sedang mencari tentang ini. Jadi aku revisi di video kali ini dengan bahasa yang sedikit aku ganti, tapi intinya tetap sama dengan video kemarin. Bahasanya tetap sama dengan video kemarin, cuman bahasanya agak diganti, yang terlalu vulgar aku ganti dengan sebutan MIS-V atau dengan area genitalia gitulah ya teman-teman. Oke, nah kita udah mempelajari, kita udah ngebahas ada 3 hormon utama yang mengalami peningkatan dalam kehamilan. Ada hormon estrogen, sifatnya memperbesar dan memperbanyak, kemudian progesteron sifatnya melunakkan dan memperlambat, dan yang terakhir ada hormon beta HCG atau human chorionic gonadotropin, sifatnya hanya menyebabkan mual dan muntah dalam kehamilan. Jadi nggak ada pekerjaan yang lain selain menyebabkan mual dan muntah dalam kehamilan. Oke, ini cuman menyinggung aja karena sebelum-sebelumnya juga udah banyak kita bahas tentang ini ya teman-teman. Oke, langsung aja. Yang pertama, keputihan. Nah, yang menjadi penyebab dari keputihan ini adalah karena peningkatan hormon estrogen. Nah, ketika hormon estrogen ini meningkat, dia merangsang produksi lendir bertambah banyak. Jadi terjadi hiperplasia atau bertambah banyaknya jumlah mukosa pada MIS-V atau area genitalia. Kemudian keputihan ini dibagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan keputihan fisiologis. Nah, keputihan fisiologis ini adalah di mana warnanya itu ketika kita dalam masa subur, warnanya itu biasanya bening seperti putih telur yang belum matang tapi ya. Kemudian dia ketika kita renggangkan di jari itu bisa memanjang dan nggak mudah putus gitu. Dan ketika tidak masa subur, dia warnanya bisa putih susu atau krim, dan dia tidak berbau dan tidak gatal. Nah, itu yang disebut dengan keputihan yang fisiologis atau bahasa medisnya flour albus ya. Kemudian yang kedua ada keputihan patologis. Nah, keputihan patologis ini bisa diinfeksi oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit. Biasanya dia bakalan terasa gatal, panas, bahkan sampai nyeri pada area genitalia. Kemudian aromanya juga aroma nggak enak, baunya bau tak sedap ya. Kemudian berwarna kuning bahkan sampai hijau. Ini adalah tanda-tanda keputihan yang patologis ya teman-teman. Oke, untuk menjaga supaya tidak terjadi keputihan ini atau untuk mencegah, jadi silahkan ditingkatkan atau dijaga kebersihan area genitalianya, dijaga supaya MIS-V-nya tetap kering, dan hindari membersihkan area genitalia dengan menggunakan antiseptik atau douching. Kemudian hindari menggunakan pakaian dalam yang terlalu ketat atau berbahan dari nilon. Jadi gunakanlah pakaian dalam yang terbuat dari katun dengan yang daya serap tinggi. Kemudian bersihkan area genitalia dengan cara yang tepat. Misalnya cebok ketika buang air kecil. Nah, silahkan dibersihkan mulai dari depan baru ke belakang, dari area MIS-V-nya baru ke arah anus. Jangan kebalik ya, karena kalau dari anus baru ke MIS-V, bisa-bisa bakteri dari anus itu masuk ke area genitalia, dan itu bisa mengakibatkan infeksi. Bakteri-bakteri dari area anus itu berpindah ke area MIS-V. Kemudian ketika sudah buang air kecil atau buang air besar, dikeringkan terlebih dahulu supaya pakaian dalamnya nggak lembab. Karena kalau lembab nanti bakteri juga suka tempat lembab ya, bersarang di tempat lembab. Jadi bisa jadi keputihan. Nanti bisa jadi keputihan yang patologis. Silahkan dilap dulu, dibersihkan, dikeringkan dengan tisu, ditap-tap, atau dengan handuk khusus yang sudah teman-teman sediakan untuk mengeringkan area genitalia. Jadi selama keputihan ini tidak menyebabkan gatal, panas, nyeri, tidak berbau, tidak mengalami perubahan warna,
ibu tidak perlu khawatir ya, karena memang selama kehamilan itu terjadi peningkatan kadar estrogen. Kadar hormon estrogen ini yang merangsang untuk terjadinya peningkatan kadar mukosa atau lendir di area genitalianya kita. Jadi hal ini normal selama tidak ada tanda-tanda seperti yang sudah disebutkan dalam kategori patologis tadi ya. Tapi jika ada tanda-tanda seperti yang patologis ini, disarankan si ibu untuk berkonsultasi ke spesialis OB/GYN atau ke dokter kandungan ya. Oke, selanjutnya yang kedua ada berwarna biru keunguan. Nah, ini adalah tanda Chadwick. Nah, kita udah pernah juga singgung dan bahas tentang ini di video sebelumnya. Jadi tanda Chadwick ini adalah berhubungan dengan perubahan warna. Nah, biasanya berubah warna pada serviks, mukosa misfi, dan vulva itu berwarna ungu kebiruan, bisa juga biru keunguan, bahkan merah keunguan. Nah, di antara yang ketiga itu sih biasanya nanti. Kalau dalam soal juga biasanya antara itu ya, kalau ada soal-soal atau kasus. Nah, kenapa bisa perubahan warna pada area serviks, misfi, dan vulva ini gitu ya. Jadi dia terjadi karena adanya hipervaskularisasi atau vaskularisasi. Vaskularisasi itu adalah proses menjadi penuh dengan pembuluh darah. Nah, karena terjadinya hipervaskularisasi ini, terjadilah peningkatan aliran darah ke area tubuh tersebut. Maka dia mengalami perubahan warna gitu. Nah, ibu nggak perlu khawatir karena ini akan menghilang setelah melahirkan. Oke, itu aja sih. Dua itu aja ya saat ini yang aku bahas di video kali ini untuk perubahan pada area genitalia atau misfi pada saat kehamilan. Kalau mungkin masih ada pertanyaan, boleh ditinggalkan pertanyaannya di kolom komentar, nanti aku bakalan balas. Semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya. Kalau suka silahkan di like dan boleh di share ke sosial media yang teman-teman punya. Dan kalau ingin membantu channel aku berkembang ke depannya, boleh ditekan tombol subscribe-nya dan bunyikan juga loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel aku. Oke, tetap semangat, salam sejahtera, sehat selalu. See you on my next video. Bye.